rekaman. Buat gue itu penting, itu salah satu faktor yang juga mengangkat sebuah band itu tetap masih bisa sama. Jadi proses itu dinikmatin. Bandung, Jakarta, Jogja tuh main di situ, itu gua sama Aryo tuh yang ngerjain. Jadi kebayang banyak banget bandnya. Terus di park pun begitu gitu. Tapi ya itu lu udah ngeband apa segala macam. Terus Aryo bilang, gua band ada di Adams nih, lu bantuin main gitar dong gitu. Wah, gua main sama awalnya gimana awalnya? Ya, gue kan main sama White Shoes tuh, cuek aja kali. Lagian juga kalau di kampus, kalau dipikir-pikir temenan juga. Hampir, iya, karena satu circle kayak upstairs, personilnya si Jimmy misalnya main sama Be Quiet, si Benny dulu main sama band apa gitu, gue lupa. Macem-macem. Jadi emang punya banyak band apa segala. Dan itu jadi hal yang berubah dan justru bisa kolaborasinya makin seru tuh ya. Bisa. Iya, karena punya warnanya sendiri-sendiri kan gitu. Nah, yang keren dari waktu itu ya, dari era itu sebenarnya menariknya adalah antara band satu dengan yang band lain tuh nggak mau ada yang sama. Gitu. Kita punya keterbatasan kayak misalnya contoh kita nggak ngeband langsung punya alat gitu. Alat tuh minjem, jadi alat satu alat tuh bisa keliling ke band-band yang lain. Jadi kayak gitu. Ada yang punya alat ini, gue pinjem dong. Gue punya ini nih, gue dipinjemin, gue minjemin alat gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi gue punya efek ini nih, gue butuh lah distorsi. Cobain gitu yang pakai. Jadi perputarannya sampai sih ada Caron and Roll, ada rock of, ya itu tadi ada rock cover dan segala macam ya, ada banyak gitu. Tapi kalau sebelumnya lagi, kalau ngomongin histori di IKJ memang banyak banget kan band ya. Lu ada Rumah Sakit, ada Naif, Club 80s, ada ya itu tadi ada Upstairs dan seterusnya, ada Goodnight Electric juga gitu. Nah, Goodnight Electric tuh hitungannya sama, hampir berbarengan lah, seangkatan sama kita. Walaupun mereka lebih tua ya. Iya. Seru. Band-band. Jadi memang teman-teman di KJ itu sangat sangat suportif, sangat saling bantu, saling melengkapi, saling ngisi teman-teman band yang lain, nggak saling gotong royong sih, saling bikin. Untuk semangatnya tuh keren. Semangatnya emang semangat buat kebersamaan. Karena lo temen gitu. Buat gua ya udah, karena lo berteman, lo bersosial juga, lo sebagai manusia nggak mungkin lo nggak punya kebutuhan sosial yang tinggi, apalagi misalnya di IKJ gitu yang semuanya ngapa-ngapain bareng. Bahkan gue tinggal di IKJ dulu selama 7 tahun. Jadi di IKJ, nginep di situ, tidur di studio gue. Dan itu hampir banyak banget anak-anak IKJ yang memang gitu. Jadi apalagi teman-teman yang dari daerah kelas gitu ya. Daripada lo sewa kos-kosan apa mendingan lo di studio aja. Lo bisa berkaryanya 24 jam artinya. Dan karya itu kan nggak melulu harus berkarya dengan konteks yang memang majornya dia gitu. Misalnya lukis, ya lo harus ngelukis terus, tapi kan lo kan bisa ngobrol sama orang. Itu kan bagian daripada proses lo berkarya. Jadi lu 24 jam lu bisa nongkrong sampai jam 4 pagi, ngobrol, ngomongin film, ngomongin tarian yang tadi kita tonton di depan anak-anak tari atau anak teater lagi bikin pertunjukan, anak film bikin diskusi tentang film gitu. Itu jadi emang suasananya tuh kayak gitu tuh, Gal. Yang lo nggak bisa didapat tempat lain juga ya. Nggak mungkin lu dapetin itu di tempat lain. Yang kedua, lu nggak mungkin lu nggak ikutan. Kalau lu dibantu, kalau bahkan lu menawarkan diri kayak, lu mau ngapain lu misalnya gitu? Gue mau tugas akhirnya atau gue mau mid semesternya anak film gitu. Terus gue bisa ngapain? Apa yang bisa gue bantu? Gue butuh artistiknya nih lah. Buat si set gue apa segala macam. Oh yaudah, mana coba lu ngebayangin nih kayak mau bikin apa sih? Pas baca set, gue gambarin, gue bikinin apa, nanti gue jadi tim set artistiknya gitu. Jadi atau tari misalnya tiba-tiba buat pertunjukan tari tugas akhir atau ujian tengah semester satu mata kuliah gitu. Ya itu gue bantuin. Jadi misalkan gue kepengen, misalkan ada orang nari apa segala macam, terus dia bilang tarian lo tentang apa, dia bilang gue contohnya gitu, tarian gue tuh tentang warna gitu. Dia ngomong gitu. Sementara ketika
gue pengen pada saat nanti lo ujian, lo bisa kasih tahu gue nggak kostum lo bakal kayak apa sih sebenarnya. Nah bahkan kostum yang dia pakai cuma hitam doang, tapi dia mau ngomongin tentang warna, berarti kan itu kan tugas gue dong. Gitu. Langsung gue pikir gimana kalau gue siram cat dari atas warna-warni pada saat lo pertunjukan tari lo berjalan. Gitu. Jadi gue bikinin instalasi di atas tuh yang pakai kaleng-kaleng warna-warni macem-macem. Jadi tinggal gue tarik-tarikin. Kalau gue tarik warna kuning, iya kebayang. Lagi nari dia tuh kesiram cat gitu. Wah keren. Itu padahal cuma ujian, gue nggak tahu apakah itu waktu itu juga gue juga nggak tahu zaman kuliah ya, apakah dokumentasinya ada apa segala. Jadi emang ya mungkin kalau sekarang kita membutuhkan konteksnya dokumentasi karena walaupun waktu itu kan kita nggak punya handphone semua ya era itu. Jadi walaupun punya handphone nggak ada kamera. Bener. Jadi harus handycam, harus apa. Jadi terus anak-anak tari itu butuh musik, ya udah anak musik. Jadi kita kayak kolaborasi. Kolaborasi. Ada anak tarinya, ada anak seni rupanya, ada gitu. Anak film ngambil buat dokumentasinya misal gitu. Jadi kayak gitu. Itu kali yang bikin sesuatu kita sebagai artis atau musisi itu bisa berkembang kali ya, karena kita dapat banyak masukan dari orang lain, dari ngobrol ngalur ngidul kita bisa dapat inspirasi dari karya. Dan gak melulu dapatnya dari kelas ya gitu ya. Kalau gitu kan artinya lo nongkrong, lo dan hubungannya kan bukan hubungannya transaksional gitu, yang artinya gue butuh artistik nih, hubungan pertemanan. Budget. Nih gue butuh artistik. Oh ya udah, lo ada budget berapa? Pasti kan kalau transaksional gitu. Kalau ini kan enggak sekali kayak udah gue support, gue bantuin dan sebagainya. Itu sama kebetulan karena ini kampus kesenian, nggak mungkin satu karya sama karya yang lain tuh kepengen sama gitu. Jadi kalau lo bikin band, nggak mungkin band lo jadi kayak misalnya di Upstairs gitu, atau band lo jadi kayak Naif gitu, atau band lo mau jadi kayak Rumah Sakit atau Club 80s atau dan seterusnya. Jadi lo udah nggak mungkin, karena lo sebagai tanda kutip mahasiswa kesenian, satu karya dengan karya yang lain tuh nggak bakal mau sama. Jadi dengan gaya lo, misalkan lo anak lukis juga satu studio sama gue, lo gaya lo misalkan abstrak, atau surrealis gitu. Gue juga surrealis, tapi gue nggak mungkin ngambil style atau gaya lo, gue akan nyari gaya gue sendiri. Nah itu tuh yang jadi salah satu trigger kita untuk bagaimana akhirnya membuat sebuah musik yang nice, yang memang paling enggak kedengeran familiar di tempat lain. Gitu. Jadi itu jadi authenticity-nya kita sendiri. Nah itu sih, cara tidak langsung ya. Iya. Seru. Itu yang bikin kita bisa berkembang lah ya. Jadi kayak sekarang. Gitu. Berarti itu salah satu hal yang paling memorable lah dalam perjalanan karirnya Bang Ale ini. Saat kuliah ya, dua band itu yang sekarang jalan kan dari zaman gue kuliah. Iya. Itu paling memorable, gimana pertemanannya, lingkungannya. Ya. Udah jadi kayak saudara sih ya, udah kayak jadi saudara gitu. Maksudnya udah kayak emang keluarga. Jadinya kan keluarga tuh pendekatannya kan memang ya keluarga lo tuh kan lu kan bisa kalau punya keluarga lebih dari kalau gue misalkan keluarga 6 orang gitu ya. Pasti gue pernah berantem sama kakak gue pernah berantem sama adik gue gitu loh. Nah, tapi tetap aja lu sekeluarga gitu. Nggak akan bisa melepas itu gitu. Jadi artinya ketika kalau membuat sebuah band atau unit musik gitu ya, memang udah harus ada pendekatan itu tuh buat gue. Yang kayaknya memang gue bukan datang main sama lo berdua untuk bisa main musik doang, enggak. Gitu. Kita tuh bisa mendevelop hal yang lain gitu sebagai unit musik, atau kita bilangnya ini adalah keluarga kecil gitu. Yang punya mimpi gitu. Jadi ada keluarga kecil, jadi ya lo keluarga boleh kecil tapi lo harus punya mimpi gitu. Mimpinya apa ya? Gue pengen ngapain ya? Terus kita bisa ngapain ya? Gitu. Nah, dan itu tuh kalau lo ya secara tidak langsung jadi kayak terasah lah ya, logika kesenian lah, creativity dan segala macam. Jadi mau nggak mau itu jadi keasah terus tuh. Asah semua. Apalagi misalkan sekarang gue di good school gitu. Jadi ya udahlah, lingkungan gue seniman, riset, ada historian, ada orang publisher buku, ada arsitek, ada gila.
Oke. Tadi ngomongin apa Bang Ale tentang awal bermusik sama White Shoes dan The Adams dan juga peran teman-teman di apa lingkungan kampus juga ya, kebersamaan, kedekatannya. Kira-kira material apa lagi nih Bang yang bisa mensukseskan kita dalam misalnya lah katakanlah membuat satu unit musik atau band atau artis. Cara memulainya tuh apa aja yang perlu disiapkan nih Bang? Oke, yang paling kalau gue biasanya formula yang pertama adalah lo harus senang duluan. Gitu. Formula nomor 1 harus enjoy. Karena buat gua habis itu ada kata passion kan. Padahal sebenarnya di luar kata passion menurut gua udah pasti harus ada joyful gitu di dalamnya. Jadi buat gua enjoy itu penting sih. Jadi selalu gua bilang bahwa gua bikin band ini kalau gua udah nggak enjoy mendingan bandnya bubar. Dan itu udah disepakati dari pertama. Gimana kalau itu ada di tengah-tengah Bang? Di tengah-tengah jalan nih, wah ternyata setelah 5 tahun jalan gue nggak enjoy ini. Nah itu gimana coba mengatasi gitu? Nah sebenarnya gini, itu buat gue itu overrated gitu. Jadi karena apa? Buat gue konflik-konflik seperti itu yang kayak tadi gue bilang bahwa ujung-ujungnya ya lo tuh tetap satu unit musik, lo tuh keluarga gitu. Iya, udah kayak saudara gitu. Artinya mungkin gitu ya. Melihatnya mungkin seperti itu. Mau di awal mau enggak, jadi lo saling support, lo apa. Dan jujur aja memang bukan dimulai dengan sesuatu yang band yang kalau kita pengen sesuatu ada nih gitu. Jadi emang semuanya emang kita build dari awal, dari nol, dari apa segala macam. Walaupun kita nggak tahu ini ujungnya band ini bakal ngapain ya gitu. Sampai sekarang pun gue nggak pernah berpikir gitu. Tapi yang mengikat gue adalah rasa senang itu sih ketika lo ngumpul gitu. Ketika lo ngumpul terus bercandanya apanya segala macam. Jadi lo nggak akan jadi orang lain gitu lah sebenarnya intinya gitu sih. Jadi menurut gue rasa senang lo main musik atau lo rasa senang dengan dunia musik atau lo bukan musik, paling tidak lo ada sesuatu yang kepengen lo kasih nih gitu. Sebenarnya itu sih. Entah itu pokoknya dimulai dengan rasa senang. Kalau udah nggak punya rasa senang ya mendingan bubar. Jadi kalau ketika kayak misalkan contoh White Shoes atau Adams gitu, kalau di interview pasti gitu. Ya kita masih senang main musik. Dan sebagai unit musik, ya kita senang adalah soal berkaryanya. Jadi kalau kita udah nggak senang dalam berkarya ya mendingan ya gitu loh. Sementara kalau orang berkarya di kesenian kan dia dibawa sampai mati. Jadi ya buat gua pekerjaan yang nggak bisa pensiun kayaknya gue. Lifetime. Gue punya pekerjaan yang gue kapan nih pensiunnya gitu. Itu nggak ada. Jadi lifetime gitu. Jadi terus menerus. Jadi orang masih bekerja, menguras energi, menguras pikiran gitu, atau gagasan-gagasannya atau itu punya logika pensiun gitu. Tapi kalau di gue nggak ada. Gue akan stay di sini, gue akan duduk di sini mungkin gitu sampai entahlah masih 30 tahun lagi, 50 tahun lagi kalau masih ada umur gitu. Jadi logikanya begitu. Lu masih berpikirnya adalah lu berkarya. Ketika lu berkarya ya udah. Lu curahin deh. Misalkan lu mau bikin album gitu ya udah lu usahain gimana caranya nih gitu. Kita dulu nggak punya studio, kita nggak punya drum. Kita harus nyari teman yang punya drum. Punya doang ya. Bisa di-take di situ nih. Berarti gimana? Wah, kita bawa ke studio yang bisa rumah temen yang memang dia paling tidak ada ruang yang lebih gedean dikit deh. Dan kalau kita jedeng atau apa segala macam main drum nggak berisik. Tetangga nggak ganggu. Iya. Paling nggak agak turun ke bawah dari rumah, artinya ada basement yang bisa dipakai gitu. Jadi emang kita nge-create itu dan itu sampai sekarang ketika album The Adams kemarin terakhir kita tuh tetap masih melakukan itu. Bukan sesuatu yang kita datang ke studio oke, gue mau take, nggak gitu. Ada workshop, ada proses. Iya, ada workshop, ada proses, ada misalnya bahkan sampai kalau ada yang lihat YouTube-nya The Adams gitu ya, proses-prosesnya sampai kita bikin kabel kita sendiri, kita solder kabel kita sendiri, kita set up alat-alat kita sendiri, kita semua ngapa-ngapain sendiri gitu. Jadi itu proses itu nggak ada yang ngegantiin gitu.
Jadi lu bukan seorang rockstar yang lo datang, pokoknya gue terima ya, gitu, nggak gitu sih. Buat gue, gak lo rekaman. Gitu. Buat gue itu penting, itu salah satu faktor yang juga mengikat sebuah band itu tetap masih bisa senang-senang. Jadi proses itu dinikmatin, gitu. Di gue berpikir bahwa nah kesenangan itu tuh sebenarnya mau kita bagi juga kan. Makanya itu harus muncul ketika kita membuat sebuah album atau orang ketika mendengarkan lagunya, ketika orang juga memiliki albumnya. Nah rasa senangnya misalnya emang gue mungkin gitu di dalam sebuah proses album yang cukup panjang, misalnya kayak Adams kemarin 13 tahun kita nggak bikin album, dari album kedua ke Afterplus gitu, nggak mungkin lo ada rasa seneng terus gitu. Makanya lagu-lagunya mungkin jadi banyak kerikil-kerikilnya gitu. Jadi emang kita mau ngasih tahu bahwa kita juga berproses atau kita hidup di Jakarta gitu yang nggak mungkin ada jalanan yang mulus semua gitu. Makanya tuh jalan tuh bolong gitu. Gue pengen menggambarkan kata bolong itu. Atau misal contoh kalau lagu Afterplus di lagu pertama itu kan ada satu yang disonans, apa namanya, ada latihan musik yang artinya katanya disonans gitu, yang memang berbunyi atau berdengung di kuping lo ketika dimainkan oleh dua gitar gitu ya, lagu Afterplus gitu. Nah itu kan dengungannya kayak dengungan nyamuk gitu, bayang gak lo? Jadi gue lagi mau ngomongin Afterplus, tempat dimana gue bernapas segala macam, yang anjir nyamuknya banyak nih, gimana caranya gue bikin suara nyamuk di sebuah lagu, maka Afterplus itu keluar. Oh gitu. Ada agak ngeng. Iya. Lo apa ketika lo denger pakai headphone apa segala macam dapat gitu. Dapat membayangkan. Iya, jadi lo pengen memvisualkan sesuatu gitu keadaan. Jangan di pikiran lewat karya kita. Yoi dong, gitu. Makanya ngeng itu kan disonan. Jadi rasanya tuh kayak lo tau kan ada kalau nyamuk ada di dekat kuping gitu. Dekat terus menjauh lagi. Dekat jauh yang ngeng. Aduh nyamuk kayak gitu. Jadi mau ngasih tahu itu tapi pakai apa? Pakai instrumental musiknya misalnya. Jadi biar orang bisa ngebayangin, walaupun itu nggak gue trigger, gue kasih tahu mengenai nyamuknya gitu kan nggak perlu tahu orang. Gitu. Jadi gue pikir itu salah satu proses yang menarik gitu buat dibagiin ke orang gitu. Nah mungkin orang juga belum banyak tahu ya. Ini mungkin gue baru pertama kali ngomong ke sini. Iya. Berganti tempo, berganti nadanya. Dengan nada yang sama bahkan temponya gue cepetin. Gue nggak mau ini musik baik-baik aja.